Halo, selamat pagi. Ya, siang ya. Siang. Siang. Pak pengacara hebat, pengacara muda. Ini calon dosen 2025. Di sini ada Tasungah ini kamera boleh. apa Nanang ini? Nanang Samudra. Halo, HP canggih. Ini luar biasa. HP-nya Pak Anu nih, Pak Hambali itu. Nah, jadi kita lagi diskusi mengenai investasi politik ke depan. Jadi sesungguhnya berpolitik itu bukan barang mainan, Pak Nanang. Betul bos. Jadi barang yang memerlukan komitmen yang kuat untuk kemajuan daerah. Jadi kalau kita salah pilih juga akan jatuh di lubang. Jadi bukan karena kita hebat. Jadi semua para calon itu orang-orang hebat. Tapi juga tidak boleh salah pilih. Jadi dari banyak calon ini karena emosi melihat orang hebat jadi DPR lalu calon. Kalau dia bisa tahu apa kerja di DPR itu baru dia bahwa kepentingan rakyat yang lebih utama daripada kepentingan pribadi, keluarga, golongan. Itu Pak Nanang ya. Jadi ya jangan main-main lah dalam urusan itu. Gimana Pak dosen? Ya bang. Langsung bonceng. Siaran langsung bisa Facebook. Jadi sambil rokok kita sambil berdiskusi ringan tentang persoalan politik. Ya mau Nanang pindah di sana. Yang lepas Ya kelihatan. bukan kelihatan kamu dia. Jadi kita main YouTube dulu ini. Pagi-pagi. Toko besar. Perbatasan. Iya dia mau Dia arah tuh. Dia arah. Itu Pak Nanang. Beliau ada di Desa Rora ini. Ya, karena kalau itu dari dulu bersama saya Pak Nanang. Sejak saya tidak punya uang untuk mencalon diri, beliau yang pikul mie dulu. Hanya bawa mie. Dia kan tidak punya uang. Tapi kenyataan kan kita disukai oleh orang banyak. Tidak mungkin punya suara yang begitu hebat daripada orang dibandingkan orang-orang yang punya uang gitu. Kalau saya waktu itu punya uang mungkin tidak segitu. Lebih dari itu sudah kita buat. Di wilayah yang tidak pernah saya lempar apapun orang begini. Apalagi sekarang. Kalau jadi itu adalah dari patokan berpolitik. Pengalaman kita berpolitik bahwa kita ini banyak yang mencintai kita, banyak yang sayang. Apalagi sekarang program-program kita jalan. Kalau program nggak jalan kamu, kita juga akan bertaruh, berani bertaruh. Dan sebenarnya kalau kita mau kaya, hari ini kita sudah kaya Pak Nanang. Ya nggak? Betul bos. Hanya berpolitik itu dari hati. Jangan berpolitik dari otak. Jadi lahir di sini. Pergerakan hati, bukan pergerakan otak. Pergerakan otak banyak orang hancur. Kalau otak sudah miring, sudah mabuk, jadi semua apa yang kita kerjakan tidak akan tercapai. Tapi berangkat dari hati, dia tidak bisa bohong kalau hati itu berbicara. Dasar semua itu dari hati. Karena banyak orang stroke itu karena suara otak dan suara hati itu lain. Itu yang harus hati-hati. Nah, makanya orang bilang uang ada di otak, hanya maling. Nah, banyak yang terjadi itu. Tidak dapat uang, stop. Karena tidak ada tempat lagi ruang untuk maling, tidak ada lagi tempat ruang untuk kita menipu orang. Karena uang ada di otak. Nah, lebih baik uang ada di kantong. Kalau habis uang ada di kantong, ya sudah pulang tidur. Nah, kalau otak jalan berarti kita sudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau hati berbicara, dia akan mendorong kita ke arah yang baik, arah yang positif. Bagaimana Pak pengacara bagus? Hebat. Ini pengacara muda. Dia selalu bersama dari dulu. Dari waktu ditunggu. Dari waktu zaman tidak enak. Cuma pada saat pemulihan bupati dia berbeda. Dia kabur. Saya bilang loh, kalian ini adalah aktivis hebat. Sekarang jadi pengacara. Kenapa salah pilih? Nah, tapi toh kita juga sama-sama kalah. Nah itulah contoh dari kita salah memperhitungkan urusan berpolitik. Kita melakukan investasi politik, terus kita juga rugi di situ. Coba kita menang, kita berinvestasi, kita mengorbankan apa yang kita punya, pasti dapat untung. Walaupun ada kekecewaan, tapi tidak terlalu besar kekecewaannya.
Nah, tapi yang namanya politik, semua itu menjadi bahan hiburan. Tapi dalam berinvestasi politik ya habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai hari ini kita mau. Nah sekarang saya takbir Tuhan, akibat kesabaran kita, ya sudah ditutup ya. 2 tahun pas, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Nanti bulan 9, berakhir bulan 9 2024. Kan gitu pandangan. Nah itulah maksud saya bahwa investasi berpolitik itu penting. Nah, siapa yang harus kita investasi? Cari yang punya ruang, yang punya peluang. Dan insya Allah kita akan menang. Sesuai dengan kemudian kita lagi Nah sekarang di 2024 ini kan tergantung pilihan masyarakat. Tapi saya yakin masyarakat 2045 mereka tahu mana yang mereka akan pilih. Saya sebenarnya dalam berpolitik ini saya akan hilang nanti pas mendekati hari-hari. Saya mau tidur di Jawa. Saya mau buktikan bahwa kita yang tidak punya uang ini akan jadi pemenang. Atau saya tidur di Lombok, mati kan HP. Kalau kita melihat masyarakat itu memilih, apakah mereka memilih yang berpolitik emosional atau yang berpolitik sehat? Gimana Pak dosen? Sepakat? Tidak 2 pakat atau 7 pakat? Ya, sebentar lagi ya. Park selalu mulai memainkan kuda-kuda. Ini masyarakat lah yang penentu dari segala-galanya. Ya, saya hari ini kan sudah punya orang di mana-mana. Tinggal dijaga. Tinggal dijaga, Dirawat. dirawat. Tanpa dirawat pun masyarakat merawat saya hari ini. Gimana bos? Calon dosen 2025? Oh, 2030 dulu. Fabian ini baru saja dilantik menjadi advokat muda. Sebentar lagi dia akan beracara di mana-mana. Siap. Jadi saya doakanlah mudah-mudahan adik saya ini akan menjadi pengacara hebat, berhasil. Amin. Yang bisa membantu orang dalam beracara itu tidak melihat duitnya. Bagaimana memegang kasus itu untuk kepentingan orang banyak, untuk membantu orang-orang yang tertindas. Kadang-kadang orang-orang yang dipegang ini kan kadang-kadang orang yang nggak punya uang juga, melawan orang-orang kaya. Jadi sedikit kita bisa membantu orang itu akan diceritakan sepanjang masa. Di bajunya idealis. Mudah-mudahan tetap dipertahankan bagi kita memakai baju hitam ya, guys. Jadi kalau baju hitam itu netral dalam berpikir, tapi ada tulisan ketegasan di dada itu bahwa dia adalah seorang idealisme ya memang dari dulu dia tidak bisa digoyang lagi. Hanya yang bisa menggoyangkan perempuan. Ini sedikit hiburan dalam berpolitik. Gimana benar? Sepakat. Insya Allah kita akan ya. Penting dalam berpolitik itu gimana kita melanjutkan program-program untuk kepentingan rakyat. Karena kemarin saya belum bisa berbuat banyak, hanya 2 tahun saya membantu orang. Insya Allah kalau terpilih 5 tahun ini yakin apa yang jadi kebutuhan rakyat itu 5 tahun akan bisa kita selesaikan. Program utama 5 tahun ke depan misalkan Semua yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita tidak boleh menentukan program apa. Kalau kita berpikir program ini, program itu, sementara masyarakat minta lain, salah lagi. Kita harus mengikuti alur permintaan masyarakat karena kita berada dan lahir dari masyarakat. Akhir dari kita ini bukan siapa-siapa. Kita diutus oleh masyarakat itu. Ada 11 anggota DPR provinsi yang diutus untuk mewakili masyarakat, bersuara. Kita ada jatah yang diberikan oleh negara untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya kalau masyarakat minta peternakan kita kasih tahu.
Masyarakat minta bor air, kita kasih bor air. Masyarakat minta jalan usaha tani, kita kasih jalan usaha. Sesuai dengan kebutuhan. Semua sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak bisa kita berbicara harus ini, harus itu. Ini bukan bupati. Bupati itu adalah penguasa anggaran. Bupati itu wajar dia menyampaikan visi misinya. Kalau DPR tidak ada visi misi. Apa yang jadi kebutuhan masyarakat? Karena anggarannya sebegitu kecil, 5 miliar. Kalau bupati itu triliunan, sesuai dengan APBD. Ada untuk gaji ini, ada untuk ini, ada untuk itu. Dan dia bisa membagi mana. Kalau DPR ini 5 miliar per satu anggota DPR. Kalau kita janji yang lebih besar, lalu kita tidak cukup bahaya. Jadi cat sebagai pembohong, tidak boleh. Makanya harus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Itu pun sangat sulit kita mengatasi semuanya. Pertama, itu mana? Apa lagi? Ini hiburan lah kita sama adik-adik saya nih. Ya adik, rekan, sahabat. Jadi tidak ada yang orang bilang itu anak buahnya. Dalam hidup kita hanya punya adik, saudara, dan sahabat. Tidak ada orang hebat. Kadang-kadang kata orang untuk mengetahui jiwa seorang itu berilah pekerjaan, berilah jabatan. Lalu kita tahu sebelum dia memegang jabatan itu, dia akan berkata bahwa saya berbuat untuk rakyat. Tapi kalau sudah beri jabatan, dia meninggalkan rakyat. Itulah sifatnya sesungguhnya. Tidak boleh bohong. Itulah sifatnya. Dan memang sifat itu tidak akan bisa dia mau kendalikan karya apapun, karena itu dia berangkat dari hati. Itu pada nanti ente kalau sudah ada jabatan, hari ini ente ini begini kalau jabatan, aduh assalamualaikum, harus dihormat, harus jangan. Untuk mengetahui orang itu, berilah dia jabatan. Di mana dia sedang mendapat jabatan? Memperkaya diri atau memperkaya keluarga, atau dia hanya pura-pura bisa, kan gitu. Jadi ya, jadi kita bercandaria ini mudah-mudahan apa yang jadi kita sampaikan ini ditonton sama orang di YouTube nanti, orang paham bahwa berpolitik itu berangkat dari hati, bukan berangkat dari otak. Jadi kita ini sudah melalui tahap demi tahap untuk mencapai puncak itu, insya Allah. Ya tergantung dari masyarakat, tergantung dari anak-anaknya. Beliau berada di desa Rorai. Saya pernah hadir di sana. Jadi setiap saya mengunjungi satu desa, satu kelurahan, satu masyarakat itu banyak mengeluh tentang berbagai persoalan. Nah itulah fungsi dari DPR. Oke? Siap. Ya jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra nomor 7, jangan lupa. Gerindra nomor 7, nomor 7. Dapil 6, Dompu Bima, Kota Bima. Bye.